Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yunis Bakhtiar, ahli spesialis bedah saraf. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Karyadi dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membahas sebuah jurnal di mana jurnal ini akan membahas bagaimana pentingnya aplikasi stereotactic brain biopsy, terutama untuk kasus-kasus pada biopsi tumor otak. Dengan judul Robot Asisten Stereotactic Brain Biopsy, Systematic Review dan Analisis Bibliometrik. Jurnal ini diambil dari Child Nerve System dengan indeks jurnal Scopus Q2 yang terbit pada tahun 2018. Jurnal ini diteliti oleh Hani J. Marcos, V. Fakaria, Sebastian Quercelin, John Duncan, Martin Tyndall, dan Claudian Aquila. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah dalam dekade terakhir, teknologi robotik telah menjadi salah satu inovasi yang terpenting dalam bidang bedah. Sedangkan penggunaan teknologi terakhir dalam bidang bedah saraf, terutama biopsi otak stereotactic, merupakan salah satu aplikasi awal dari robotik bedah yang pertama kali dilakukan pada tahun 1985. Meskipun ada banyak kemajuan, masih ada tantangan dalam penerapan teknik ini secara luas, terutama dalam hal efektivitas dan keselamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi literatur yang mendukung biopsi otak stereotactic yang dibantu oleh robot untuk menilai sejauh mana komunitas ilmiah telah menerima teknik ini. Pada jurnal ini dijelaskan secara metode menggunakan pendekatan sistematis dengan mendaftar pada Prospero. Dengan dua penulis melakukan pencarian secara independen pada Cochrane dan PubMed selama 30 tahun terakhir, yaitu pada tahun 1988 hingga 2017, menggunakan istilah pencarian yang relevan. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang melibatkan pasien dengan patologi otak yang menjalani biopsi stereotactic yang dibantu robot. Jadi, spesifik pada stereotactic biopsi yang dibantu oleh robot. Dari hasil penelitian, telah didapatkan bahwa terdapat 249 hasil pencarian dengan 15 studi dengan total 322 pasien yang menjalani 328 biopsi otak robotik dimasukkan dalam tinjauan sistematis. Secara umum, robotik asisten stereotactic biopsi ini memiliki tingkat keamanan dan efektivitas yang tinggi. Dengan penggunaan biopsi tumor otak menggunakan robot arm, misalkan, robot arm untuk melakukan biopsi ini memiliki efektivitas sebesar 95% pada 75% dan 100% kasus yang menjalani biopsi stereotactic. Prosedur ini diterangkan sangat aman dengan risiko perdarahan di bawah 10%, dengan kasus kemungkinan reoperasi hanya 0,7% dari 10% kasus tersebut. 95 kasus tidak mengalami gangguan fungsional secara berarti. Artinya, prosedur ini sangat aman dengan hanya 0,7% kasus mengalami penurunan neurologis yang permanen. Tindakan robotik asisted biopsi lebih aman dibandingkan dengan frame-based atau frameless biopsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada penerimaan yang meningkat terhadap biopsi otak yang dibantu robot, tetapi kualitas studinya sangat bervariatif. Di Indonesia, apalagi, penerapan teknik ini dapat meningkatkan akurasi, itu suatu hal yang benar, tetapi perlu perhatian dan memperhatikan tantangan lebih besar, yaitu seperti pelatihan, infrastruktur, dan implementasi efektivitas dari teknik ini. Pandangan saya, jika hasil penelitian ini diterapkan di Indonesia, maka mahasiswa kedokteran atau ahli bedah saraf perlu memahami pentingnya inovasi teknologi dalam praktik klinis. Dan jika hasil penelitian mengenai robot asisted stereotactic brain biopsi diterapkan di Indonesia, perlu beberapa aspek yang dipertimbangkan, baik dari sisi manfaat
maupun tantangan. Beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari prosedur ini adalah: satu, peningkatan akurasi dan keamanan. Penggunaan teknologi robotik dalam biopsi otak dapat meningkatkan akurasi dalam menargetkan area yang dicurigai, sehingga meningkatkan kemungkinan diagnosis yang tepat. Hal ini sangat penting dalam menangani kondisi seperti tumor otak, di mana diagnosis yang akurat dapat mempengaruhi pilihan pengobatan. Dua, pengurangan komplikasi. Dengan teknik yang lebih presisi, resiko komplikasi seperti perdarahan, kerusakan jaringan otak dapat diminimalisir. Hal ini dapat mengarah pada pemulihan lebih cepat, tentunya, dengan hasil klinis yang lebih baik bagi pasien. Manfaat ketiga adalah adanya akses teknologi modern, di mana penerapan teknik ini dapat membantu rumah sakit di Indonesia untuk lebih mengadopsi teknologi medis modern yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan reputasi dan daya tarik rumah sakit tersebut, baik untuk pasien lokal maupun internasional. 4. Manfaat yang keempat tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pelatihan. Implementasi teknologi baru ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi dokter dan tenaga medis lainnya. Ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik dan meningkatkan keterampilan profesional di bidang bedah saraf. Tetapi, selain manfaatnya, perlu kita tahu bahwa ada tantangan-tantangan tertentu di Indonesia. Yang pertama tentunya adalah biaya dan investasi. Jelas, teknologi robotik seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Rumah sakit di Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam hal pendanaan untuk membeli dan memelihara peralatan robotik ini. Yang kedua, tantangan infrastruktur dan sumber daya. Penerapan teknologi ini memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk ruang operasi yang sesuai dengan sistem pendukung yang baik. Beberapa rumah sakit, terutama di daerah terpencil misalkan, mungkin akan sangat sulit atau mungkin akan sedikit lebih melakukan usaha lebih untuk memiliki fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, pelatihan keterampilan. Dokter bedah dan staf medis perlu dilatih untuk menggunakan teknologi baru ini secara efektif. Program pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif harus disiapkan untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efisien. Yang keempat, ada tantangan regulasi dan kebijakan. Teknologi baru yang masuk ke Indonesia tentunya diperlukan dukungan pemerintah dan lembaga kesehatan untuk mengatur penggunaan teknologi baru ini. Kebijakan yang jelas dengan dukungan regulasi akan sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat membangun kepercayaan, meningkatkan dukungan regulasi, memastikan bahwa teknologi ini dapat diterapkan secara luas dan aman. Yang kelima, kesadaran dan penerimaan. Perlu edukasi yang lebih lagi bahwa teknologi ini adalah teknologi yang sangat aman dengan risiko dari prosedur ini yang sangat kecil. Tentunya, membangun kepercayaan terhadap masyarakat adalah hal kunci untuk penerimaan teknologi baru ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan hasil yang begitu baik, dengan limitation yang beberapa hal yang perlu diperhatikan di Indonesia dalam penggunaan robotik ini, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan menggunakan robotik ini di negara-negara maju, maka robot ekspektastik brain biopsi sangat menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan hasil bedah saraf di Indonesia. Tetapi perlu diperhatikan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan dalam penerapan di Indonesia. Sehingga dorongan inovasi peneliti untuk meningkatkan praktik bedah saraf di Indonesia sangat diperlukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya siap untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.